يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Al-Qiyamah 2. Disinilah saudara, lawamah itu selalu menyesali terhadap dirinya sendiri. Nah, ternyata di sini di dalam kitab yang saya karang ini, lawamah ini adalah nafsu yang bersemayam di hati yang paling terbawah. Kantornya di situ. Produksinya di lambung kita. Lah pintunya di mulut. Nah, mulut ini tempat apa? Makan dan minum. Nah, nanti juga sampean bicara juga lewat mulut ya. Ya. Disinilah ada ungkapan kalau makanannya baik maka kita akan menjadi semakin membaik, dan kalau makanannya buruk atau kurang baiklah maka akan menjadi kurang baik kita. Maka di sini kita sebagai santri thariqah, silakan ketika memakan atau meminum kita harap waspada ya, bukan waspada nanti kepitingnya hidup terus gigit apa bibir, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika jenengan makan dan minum, kita sudah diajari sama Rasulullah disuruh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka ya bacalah. Nah, kemudian sesudah itu lebih bagusnya lagi kita zikir. Kita zikir. Ya. Jadi nggak apa-apa. Jasmani bergerak untuk makan, rohani bergerak untuk mendekat kepada Allah. Ya. Nah, ada salah satu orang saya dapat cerita. Jadi orang ini kalau makan sampai setengah jam, kadangkala bisa sampai 1 jam lebih kalau makan. Nah, ternyata di dalam makannya ini dia berproses. Dia sendiri menemukan cara mendekat dengan Allah itu melalui makan. Melalui makan. Maka setelah dia menemukan seni hidupnya untuk mendekat dengan Allah dengan cara makan, maka dia terus pelajari setiap dia makan. Maka ketika dia sudah bismillahirrahmanirrahim, dia langsung proses, langsung berzikir. Nah, ini suatu keadaan di mana alam sadar dan alam bawah sadar beliau ini, orang yang saya ceritakan ini semua ada. Artinya jasmaninya makan secara normal, umum, tapi rohaninya diterbangkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara. Jalan menuju Allah itu banyak. Tidak harus dengan zikir saja, tidak harus dengan puasa saja, termasuk dengan makan. Karena yang namanya thariqah adalah metode, adalah jalan. Maka bagi siapa orangnya yang menemukan jalan itu kemudian ditempuh dan terus ditempuh, maka jalan yang dia peroleh itu menjadi jalan thariqahnya. Untuk menuju hakikat dan ma'rifat sampai kepada Allah mengasihinya, menjadi walinya. Nah, jadi beliau makan. Nah, Allah. Nah,
Kesadaran rohani diterbangkan. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, sampai pada akhirnya tentulah karena itu perjalanan, maka beliau di dalam makannya bisa saja dikasafkan dan bisa saja mendapat musyahadah. Ya, kalau fana mungkin beliau makannya udah nggak bergerak, karena fana itu pasti diem. Pasti apa? Diem. Nah, karena apa? Kesadaran jasmaninya sudah nggak ada. Kesadaran tubuhnya sudah hilang. Yang ada kesadaran rohani secara total. Nah, jadi ketika makan, ketika sampean berproses juga mendapatkan kasab atau musyahadah, juga itu harus bersyukur sekali. Luar biasa. Paham sedulur ya? Jadi dengan pelajaran ini silakan pelajari. Kalau Anda mau, dengan makan saja kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, indahnya berthariqah. Oke, semoga ke depan ketika sampean makan ya. Nah, terus karena ingat pelajaran ini di Kulu Jasad ya, sampean mulai mencoba diri untuk bersikir. Apa yang sampean dapatkan saat itu? Oke, maka nikmatilah. Yang penting sampean ingat, makan juga bisa untuk menjadi jalan dekat dengan Allah. Silahkan lakukan. Hasilnya seperti apa? Itu hasilnya Anda sendiri. Nikmatilah dan terus perjuangkan. Karena sesuatu harus diulang-ulang. Jangan sampai sampean makan terus sampean nikmat rohaninya diterbangkan, sudah satu kali itu aja cukup. Jangan. Harus berkali-kali. Seperti orang yang saya ceritakan tadi. Nah, itu tarekat ketika sampean makan.